07. Sekarang saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Askap Persalinan dengan dosen pembimbing Ibu Raihatul Jana, SST, MS. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul, kemudian anatomi kepala tengkorak bayi, dan juga mekanisme persalinan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pada tulang panggul wanita yang dibagi menjadi dua bagian. Yang satu ada tulang keras dan yang kedua ada tulang lunak. Nah, untuk tulang keras dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada tulang okse ataupun tulang panggul. Kemudian yang kedua ada sacrum atau lima ruas. Yang ketiga ada coccyx atau tulang ekor. Sebelah sini ya. Kemudian untuk okse itu dibagi menjadi tiga bagian juga. Yang pertama ada ilium ataupun tulang lunak. Sebelah sini ada dua buah. Yang kedua ada ischium ataupun tulang duduk. Sebelah sini dua buah juga. Dan yang ketiga ada tulang pubis, dua buah. Pada tulang panggul terdapat tiga buah bidang. Yang pertama ada pintu atas panggul yang terdiri dari promontorium, kemudian linea innominata ataupun lingkaran atas panggul, dan juga pinggir atas simfisis. Nah, pada pintu atas panggul ini juga bisa disebut dengan istilah inlet. Sebelah sini. Kemudian yang kedua ada pintu tengah panggul, kira-kira berada di antara spina ischiadica, sebelah sini ya. Sebelah sini. Ini yang dinamakan dengan pintu tengah panggul ataupun PTP yang disebut dengan istilah minret. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pintu bawah panggul. Dia terdiri dari simfisis pubis yang dihubungkan oleh arcus pubis. Sebelah sini pintu bawah panggul atau bisa disebut juga dengan istilah outlet. Sebelah sini ya. Selanjutnya yaitu ada tulang lunak yang terdiri dari tiga bagian juga. Yang pertama yaitu articulatio sacroiliaca. Dia menghubungkan antara dua buah tulang ilium dan juga dua buah sacrum. Sebelah sini ya. Nah, yang kedua ada articulatio sacrococcygeus. Dia menghubungkan antara tulang sacrum dan juga tulang coccygeus ataupun tulang ekor. Dan yang ketiga ada simfisis pubis yang menghubungkan antara kedua tulang pubis. Sebelah sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi pada tengkorak kepala bayi. Yang pertama ada mandibular atau tulang rahang bawah, kemudian ada maksila atau tulang rahang atas, kemudian ada nasal atau tulang hidung, kemudian ada zigomatik atau tulang pipi, kemudian ada temporal atau tulang pelipis, kemudian ada frontal atau tulang dahi, kemudian ada parietal atau tulang ubun-ubun, kemudian ada occipital atau tulang kepala belakang. Pada tengkorak bayi terdapat sebuah penghubung yang dinamakan dengan sutura. Yang pertama ada sutura frontalis yang menghubungkan antara frontal kanan dan juga frontal kiri. Yang kedua ada sutura coronalis, terdapat dua buah, coronalis sebelah kanan dan juga coronalis sebelah kiri yang menghubungkan antara tulang frontal dan juga tulang parietal. Yang ketiga ada sutura sagittalis yang menghubungkan antara parietal kanan dan juga parietal kiri. Dan yang ketiga ada rhomboid sutura yang menghubungkan antara parietal kanan kiri dan juga tulang occipital. Pada tulang parietal atau tulang ubun-ubun terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu ada ubun-ubun besar ataupun ubun-ubun mayor yang dihubungkan dengan sutura frontalis, sutura coronalis, dan sutura sagittalis. Yang kedua ada ubun-ubun kecil yang disebut dengan parietal minor yang dihubungkan dengan sutura sagittalis dan juga rhomboid sutura. Nah, langkah yang terakhir ataupun langkah yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Pada ibu hamil dengan usia kehamilan 37 minggu ataupun sudah aterem, maka akan terjadi adjustment ataupun masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul.
Nah, pada saat ini apabila ibu sudah ada tanda-tanda persalinan seperti his yang semakin kuat dan teratur dengan frekuensi 3 kali 10 menit lamanya 45 detik, maka akan terjadi penurunan bayi yang dinamakan dengan descendens. Nah, pada penurunan bayi ini, posisi sutura sagittalis berada di tengah jalan rahim yang dinamakan dengan sinkritismus, tepatnya di antara atas simfisis pubis dan juga promontorium. Kemudian, apabila sutura sagittalis bayi lebih mendekat pada atas simfisis pubis, keadaan ini dinamakan dengan asinkritismus posterior. Tetapi apabila sutura sagittalis ini lebih mendekati promontorium, maka kondisi ini dinamakan dengan asinkritismus anterior. Kemudian, selanjutnya, pada saat ibu his yang semakin kuat dan teratur, maka terjadi penurunan melewati HOTS 2 dan juga sampailah kepada HOTS 3 ataupun bidang sempit panggul. Nah, pada masa ini maka akan terjadi fleksi, yaitu dagu bayi akan menempel ke bagian dada sehingga ubun-ubun kecil akan lebih rendah dibandingkan dengan ubun-ubun besar. Lalu melakukan rotasi ataupun putar paksi dalam. Sampai ubun-ubun kecil berada di bagian depan simfisis seperti ini. Nah, pada saat kepala bayi sudah melakukan putaran paksi dalam dan dengan posisi ubun-ubun kecil berada di bagian bawah simfisis pubis, maka penolong melakukan steneng dengan cara meletakkan tangan sebelah kiri di bagian vertex, lalu tangan sebelah kanan di bagian perineum. Gerakan ini tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadinya robekan. Lalu setelah itu, maka dengan semakin bertambahnya mulus, his yang semakin kuat, maka akan terjadi ekstensi, di mana posisi dagu akan menjauhi bagian dada bayi, tetapi suboksiputnya, suboksiput masih tertahan di bagian bawah simfisis, sehingga tertahannya suboksipus ini sebagai putaran yang disebut dengan hipomochion, Lalu lahirlah ubun-ubun besar, diikuti dengan dahi, diikuti dengan hidung, dan juga mulut. Nah, setelah bagian kepala bayi sudah lahir, pindahkan tangan sebelah kiri, sanggah bagian bawah kepala bayi, dan cek apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Jika tidak ada lilitan tali pusat, lalu kemudian tunggu putaran paksi luar. Biasanya putaran paksi luar pada bayi ini mengikuti sumbu putar pada punggungnya. Apabila punggungnya sebelah kiri, maka dia akan memutar ke sebelah kanan. Seperti ini, putaran paksi luar. Lalu letakkan tangan secara biparietal seperti ini. Dan mulai langkah ekspulsi ataupun melahirkan bahu, yaitu tarik ke bawah untuk melahirkan bahu atas, tarik ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Lalu kemudian pindahkan tangan sebelah kanan ke bagian bawah, kemudian sanggah dan susur. Lalu lahirlah bayi. Baik, sekian pembuatan video yang saya lakukan dari mulai anatomi tulang panggul, anatomi tulang tengkorak kepala bayi, dan juga mekanisme persalinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum